Selamat sore pemirsa. Untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 25 April 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Reddy. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa. Gempa tektonik bermagnitudo 7,3 mengguncang pantai barat Sumatera, tepatnya di Kepulauan Mentawai pagi tadi. Gempa ini berpotensi tsunami dan dirasakan kuat hingga ke seluruh kepulauan di Nias. Hasil analisis BMKG menunjukkan kegempaan ini memiliki update dengan magnitudo 6,9 epicenter. Gempa bumi terletak pada koordinat 0,94 derajat lintang selatan dan 98,38 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada kedalaman 23 km. Terjadi pada hari Selasa 25 April 2023 pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa tektonik ini sangat dirasakan kuat getarannya hingga seluruh Kepulauan Nias. Video amatir warga dari Kecamatan Hibala dan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan mengungsi secara mandiri beberapa saat setelah getaran kuat dirasakan pada dini hari tadi. Bahkan dikabarkan sempat terjadinya ketinggian gelombang laut beberapa sentimeter dan naik ke tepian garis pantai daerah itu. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Gunung Sitoli membenarkan telah menerima informasi terkait dampak kegempaan tersebut melalui pemerintah Kecamatan Hibala, Nias Selatan. Sejauh ini belum ada korban jiwa atas dampak gempa, namun terus dipantau perkembangannya melalui koordinasi berbagai instansi terkait. Nah, kita sudah berkomunikasi dengan camat di Hibala. Di saat terjadi gempa dan adanya potensi tsunami, mereka evakuasi mandiri ke tempat daerah-daerah tertinggi. Dan setelah itu, sejam kemudian kita memberikan informasi bahwasanya informasi tsunami telah berakhir. Mereka sudah kembali lagi ke rumah masing-masing. BMKG kini terus memberikan pembaharuan informasi mengenai perkembangan aktivitas kegempaan. Namun warga di daerah Kepulauan Nias yang rentan dengan bencana gempa bumi telah dihimbau agar selalu waspada terhadap potensi gempa susulan, apalagi saat berada di dalam gedung bangunan rumah. Sementara itu pemirsa, gempa bumi magnitudo 7,3 skala Richter yang terjadi di Mentawai, Sumatera Barat kedalaman 84 km ini juga terasa kuat di Kabupaten Mandeling Natal. Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa bumi tersebut berpotensi peringatan dini tsunami yang membuat warga di pesisir pantai mengungsi. Malam dini hari tadi, masyarakat di pesisir pantai berhamburan keluar rumah dan mencari tempat lebih tinggi dari permukaan laut setelah diguncang gempa bumi magnitudo 7,3 skala Richter yang mengguncang Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi dari kedalaman 84 km ini juga terasa kuat dirasakan masyarakat di Kabupaten Mandeling Natal. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, bahwa gempa bumi magnitudo 7,3 ini berpotensi tsunami untuk wilayah Sumatera Utara. Dari informasi BMKG tersebut, membuat masyarakat di pesisir pantai barat Mandeling Natal khawatir terjadi tsunami dan gempa susulan, sehingga masyarakat berhamburan keluar rumah dan mencari tempat lebih aman dari gelombang laut. Sementara kerusakan akibat gempa bumi tersebut belum ada teridentifikasi. Jam 3 dini hari itu terjadi goncangan gempa yang dimana setelah kita selidiki itu ada dari BMKG ada potensi tsunami dini. Jadi kita langsung arah pulang karena untuk mengamankan kita yang datang ke Pantai Barat ini. Kalau rencananya sih pulang karena masih ada rasa takut atau gimana.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Muksin Nasution mengatakan bahwa BMKG kembali mengeluarkan informasi terkait gempa bumi magnitudo 7,3 tersebut tidak lagi berpotensi tsunami. Sementara masyarakat yang sempat mengungsi akibat gempa bumi tersebut sudah kembali ke rumah masing-masing dan sudah beraktivitas seperti biasanya. Sementara itu, pemirsa, aktivitas warga sudah mulai berjalan normal pada sejumlah daerah yang semula turut merasakan kuat getaran gempa bumi magnitudo 6,9 yang mengguncang Kepulauan Mentawai. Kepulauan Nias yang berdekatan dan sejajar keberadaan geografisnya dengan Kepulauan Mentawai pada bagian barat Pulau Sumatera menyebabkan getaran gempa bumi magnitudo 6,9 dirasakan kuat oleh warga daerah itu saat kejadian pagi tadi. Namun berbeda dengan yang dialami warga Kepulauan Mentawai dan Pulau-Pulau Batu serta Pulau Telo dan Hibala Kabupaten Nias Selatan yang sempat banyak warga mengungsi serta melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman akibat gempa. Warga di Kota Gunung Sitoli belum ada yang mengungsi, namun hingga menjelang siang ini, menjelang siang tadi mereka telah mulai menjalankan aktivitas secara normal meskipun diselimuti rasa takut akibat pengalaman tahun 2005 silam. Daerah itu diluluhlantakkan gempa tektonik dengan ribuan korban jiwa dan kerusakan bangunan infrastruktur. Warga kini semakin meningkatkan kewaspadaannya saat menjalankan kegiatan baik dalam dan di luar rumah. Warga pun meminta pihak instansi terkait dan BMKG dapat menyampaikan informasi terbaru terkait kajian analisis aktivitas kegempaan tersebut agar menjadi pedoman masyarakat melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana manakala gempa susulan terjadi. Kerusakan bangunan tidak ada dan Saat sekarang ini, Bang? untuk saat ini untuk aktivitas pekerjaan untuk karyawan kami di sini sudah mulai berlanjut dengan normal. Untuk informasi ke depan sih kami mohon kepada pemerintah untuk selalu menginformasikan kepada masyarakat untuk selalu ke depannya selalu informasi lah. Sejumlah bangunan berkonstruksi sederhana meskipun tinggi di kawasan perkotaan Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias masih menganut pola kearifan lokal telah diyakini memiliki daya tahan kuat terhadap getaran gempa bumi tersebut. Kondisi itu telah dipertahankan warga daerah itu sebagai wujud terhadap seruan dan ajakan pemerintah terkait kegiatan program mitigasi bencana yang dilakukan secara berjenjang masing-masing tingkatan pemerintah baik dari pusat maupun daerah. Pemirsa, usai melaksanakan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah di kampung halaman di Sumatera Utara, KM Kelut mengangkut arus balik tujuan Batam Tanjung Balai Karimun dengan membawa penumpang sebanyak 2.150 orang. Penumpang yang naik dari Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan pada umumnya tujuan ke Batam, Tanjung Balai Karimun, dan ke Tanjung Priok. Usai melaksanakan Lebaran di kampung halamannya di beberapa daerah di Sumatera Utara. Penumpang yang kembali ke daerah asal karena pada hari Kamis tanggal 27 sudah kembali masuk kerja. Kepala PT Pelni Medan, Biwa Abi Laksana menjelaskan, kapal KM Kelut pada arus balik tujuan ke Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Priok, Jakarta membawa penumpang arus balik perdana dari Pelabuhan Belawan sebanyak 2.150 orang. Kemudian kapal KM akan kembali membawa penumpang arus balik dari Pelabuhan Belawan pada 30 April ke Batam. Jadi untuk hari ini ada 2.150 penumpang yang naik dengan tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Jakarta. Sementara untuk Tanjung Balai Karimun ada 170 orang penumpang, 174 tepatnya. Pulang ke Batam. Pulang ke Batam. Sebelumnya Lebaran di sini. Iya. Oh iya. Ini balik dengan siapa? Sendiri. Sendiri ya. Ini maksudnya mau bekerja di Batam kembali. Iya. Untuk hari ini, Senin 24 April 2023, KM Kelut membawa penumpang tujuan ke Tanjung Balai Karimun sebanyak 74 orang, Batam sebanyak 1.742 orang, dan ke Tanjung Priok sebanyak 232 orang. Lebaran di Medan, mau ke Batam juga, keluarga di Batam. Oh, keluarga di Batam. Ini mau balik ke Batam gitu ya. Kalau di Medan di mana? Rambu. Oh.
Sementara itu, pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan dalam pengamanan arus balik di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan Senin siang kemarin mengerahkan 2 ekor anjing pelacak spesial. Kedua ekor anjing yang dipergunakan khusus didatangkan dari Polda Sumatera Utara untuk mendeteksi narkoba dan bahan peledak yang dibawa para penumpang kapal KM Kelut. Aksi kedua anjing pelacak ini saat diperintahkan sangat menurut seperti saat melakukan deteksi ke seluruh koper dan tas barang milik para penumpang. Kemudian si pengasuh kedua anjing pelacak ini untuk duduk dan melakukan permintaan maaf kepada para penumpang yang koper dan tasnya telah diperiksa dengan cara menciumnya. Si anjing pelacak ini kemudian duduk sambil mengangkat kedua kakinya ke depan dan hal ini mengundang kekaguman warga yang menyaksikannya. Salah seorang penumpang, Ibu Nengsi, langsung membelai kepala anjing pelacak tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampo Bolon didampingi Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan Kapten Wisnu Handoko dan Kepala Sah Bantar Utama Pelabuhan Belawan Kapten Barto Hari Raharjo menjelaskan bahwa kedua anjing pelacak tersebut membantu mendeteksi bahan-bahan berbahaya seperti bahan peledak, narkoba yang dibawa para penumpang kapal. Kami laporkan situasi berjalan aman dan lancar. Kemudian sebelum kedatangan keberangkatan kita juga sudah melakukan pengamanan baik itu di dalam maupun di luar. Termasuk juga kemarin kami melakukan tes urin terhadap nakoda dan ABK kapal kedatangan keberangkatan dengan tujuan agar nantinya perjalanan akomodasi laut ini semuanya berjalan dengan lancar. Ini kami gunakan antisipasi adanya peredaran narkoba ataupun miras dan lain-lain yang masuk ataupun keluar ya dari wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Karena saat ini kami sedang melaksanakan operasi Ketupat Luba 2023. Ketiga pejabat Pelabuhan Belawan ini langsung melepas tali kapal KM Kelut dari border agar kapal berangkat ke tujuannya di Batam dengan membawa penumpang sebanyak 2.150 orang. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebuah rumah toko di kawasan Jalan Tempuling, Kecamatan Medan, Tembung, hangus terbakar pada Selasa dini hari tadi. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 1 ini dengan cepat merambat ke lantai 2 dan juga lantai 3. Warga Jalan Tempuling, Kecamatan Medan Tembung dikagetkan dengan kepulan asap yang disusul dengan bunyi ledakan dari dalam sebuah ruko grosir 3 lantai dini hari tadi. Ruko grosir yang diketahui menjual bahan keperluan sehari-hari ini dengan cepat dilahap api dalam hitungan menit. Seorang penghuni sempat terjebak di dalam ruko sebelum akhirnya dapat menyelamatkan diri dengan dibantu warga sekitar. Petugas Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Medan yang menerima informasi langsung menuju lokasi kejadian. Setibanya petugas damkar di lokasi api telah membesar dan merambat hingga ke lantai 3 ruko. Petugas awalnya sempat kesulitan memadamkan api sebab pintu ruko dalam kondisi terkunci. Namun petugas kemudian mendobrak pintu agar dapat menyiramkan air ke titik api yang berasal dari lantai bawah. Ada lebih kurang 4 unit armada yang kita turunkan ke lokasi. Sementara untuk lokasinya Kendala ada seperti apa, Bang? sementara tidak ada. Ini bangunan permanen 3 tingkat. Jadi kebetulan memang ditinggal oleh pemiliknya, hanya 1 orang yang menjaga. Jadi untuk sementara korban jiwa atau luka negatif dan saat ini kami sudah persiapan untuk balik kanan. Dugaan awal apa, Bang? Nanti dalam penyelidikan tim investigasi kami dan pihak berwenang. Dalam waktu 2 jam, petugas damkar akhirnya dapat memadamkan api. Sebanyak 4 armada damkar Kota Medan dikerahkan dalam pemadaman kali ini. Beruntung tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, diduga hanya karena persoalan klakson, 2 orang pemuda menjadi bulan-bulanan geng motor di Kelurahan Tanah 600, Kota Medan. Dalam rekaman CCTV, salah satu masjid yang berada di kawasan Pasar Satu Tengah, lingkungan 4, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terlihat korban dipepet dan ditendang hingga terjatuh oleh segerombolan pemuda yang diduga geng motor Senin dini hari.
Korban Agung Wibowo yang berboncengan dengan adik iparnya dianiaya berulang kali hingga mengalami sejumlah luka memar di bagian wajah dan kepalanya. Korban mengatakan sekitar pukul 1 dini hari, keduanya berboncengan baru pulang dari rumah kerabat di kawasan Adansari, Kecamatan Medan Marelan, usai berlebaran. Saat akan melintas, korban terhalang 6 unit motor berjumlah 14 orang yang memakan badan jalan hingga memaksa adik ipar korban menyembunyikan klakson dan mendahului geng motor di depannya. Diduga karena tidak senang dengan hal tersebut, pelaku geng motor mengejar korban sehingga akhirnya berhasil menganiaya kedua korban serta membawa kabur sepeda motor milik korban. Dia makan jalan satu jalan itu dia semua, orang itu semua. 6 sepeda motor. Jumlah orangnya kira-kira berapa? Kira-kira ada 14 orang jumlah. Udah itu kami telepon. Kami telepon kan. Sekali aja memang kami telepon. Motonglah kami, itu pun motongnya kami beram jalan, motong. Tiba-tiba orang itu nggak senang, maki-maki kami. Dari situ orang tuh ngikut kami. Saya bilang sama adik ipar saya yang bawa kereta, kencang. Awalnya itulah dapat juga. Langsung membabi buta, Bang. Berarti abang itu yang ngapain? Kejahatan geng motor ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Labuhan dengan harapan para pelaku dapat ditangkap dan sepeda motor korban dapat kembali. Pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan aksi sekelompok remaja menyerang angkutan umum di Simpang Sicanang, Belawan, Kota Medan. Tak hanya merusak kendaraan, aksi tak terpuji remaja ini juga mengakibatkan seorang pria mengalami luka di punggung. Sekelompok remaja menyerang sebuah angkutan umum Rahayu dari arah Medan menuju pelabuhan di Simpang Sicanang, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada hari ketiga Lebaran. Para remaja laki-laki ini merusak kaca belakang angkot dan secara membabi buta melempar penumpang dengan batu dan balok kayu. Dalam penyerangan tersebut, seorang pria, Tommy Prasetyo, yang berada di dalam angkot ikut menjadi korban dan mengalami sejumlah luka tusuk di punggung karena melindungi dan menyelamatkan anak dan istrinya hingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelah kiri, tikam sekali dari sebelah kiri, pindah saya sebelah kanan, dan tikam lagi saya sebelah kanan. Saya langsung jongkok di tengah-tengah angkot itu untuk melindungi anak. Kalau orangnya nggak jelas, bang, karena ini melindungi anak kan dari kena lemparan batu itu. Pakai apa bang di tikamnya bang? Ya, kilas seperti gunting. Gunting ya? Kilas nampak gitu kan. Berarti memang penyerangannya secara membabi buta ya? Iya. Nusni Lubis, istri korban yang berada di dalam angkot, mengatakan dirinya bersama keluarga baru pulang merayakan Lebaran di rumah kerabat dan di dalam angkot terdapat 3 remaja perempuan dan 5 remaja laki-laki. Penyerangan sekelompok remaja itu terjadi saat 3 orang penumpang remaja putri berhenti dan turun di Simpang Sicanang. Tiba-tiba sekelompok remaja laki-laki dari kawasan tersebut menyerang angkot dengan melempar batu yang diduga ingin menganiaya 5 remaja laki-laki yang berada di dalam angkot tersebut sehingga membuat suaminya mengalami luka dengan menggunakan senjata tajam. Untuk menyerangi 5 laki-laki yang di sebelah kami. Jadi karena kami ada di situ, mereka jadi ini di belakang kami melindungi. Dan saya namanya kita mau menyelamatkan diri kan, juga menyelamatkan anak, masih susah untuk keluarnya. Udah dalam video yang beredar itu udah mau aman, di situ saya keluar, kepental keluar karena saya untuk mendorong kan yang melempar batu ke batu, jadi saya mendorong dia, saya jatuh. Aksi penyerangan sekelompok remaja ini telah dilaporkan korban ke Polres Pelabuhan Belawan. Korban berharap pelaku dapat ditangkap agar memberikan efek jera terhadap apa yang mereka lakukan. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, libur Lebaran tahun ini, pasar tradisional Tomok Kabupaten Samosir ramai dikunjungi oleh wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh. Para wisatawan terlihat begitu antusias untuk mengunjungi pasar tradisional Tomok untuk berbelanja oleh-oleh. Pasar ini persis berada dekat dengan Pelabuhan Tomok. Ketika penumpang kapal feri turun untuk wisatawan, akan berhenti di Pasar Tomok. Wisatawan akan melihat kios-kios souvenir berjajaran hingga menuju ke atas lokasi patung kayu menari si gali-gali.
Di Pasar Tomok ini terdapat beragam pernak-pernik dan oleh-oleh khas Batak Toba seperti kain ulos tradisional khas Batak, ukiran kayu, miniatur rumah adat, hiasan dinding, tas, kalung, gelang, gantungan kunci, hingga kaos bertuliskan Danau Toba dan Samosir, serta masih banyak barang-barang lainnya. Aneka souvenir dijual dengan harga yang terjangkau, bahkan di antara pasar oleh-oleh lain di sekitar Danau Toba, di Pasar Tomok ini harganya lebih murah dan masih dapat ditawar lagi. Salah seorang pedagang Wina Nainggolan mengatakan, seperti tahun sebelumnya, setiap libur lebaran pasar tradisional Tomok ini menjadi tempat favorit bagi para wisatawan yang datang untuk berbelanja oleh-oleh. Namun selama masa pandemi COVID-19, pasar tradisional Tomok ini sempat sepi akibat pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah saat itu. Pasca pandemi seperti saat ini dapat dilihat bahwa para wisatawan telah ramai kembali untuk berkunjung ataupun berwisata ke Kabupaten Samosir, khususnya di pasar tradisional Tomok. Para wisatawan biasanya membeli beragam oleh-oleh yang tersedia. Karena ada juga peminatnya gitu, pengunjungnya ada juga yang tertarik. Kalau boleh tahu apa itu yang lakukan? Yang paling sering laku itu dia miniatur rumah, terus kalender gitu yang buat hiasan di rumah, terus tongkat. Kemarin ada beberapa fotografer gitu buat beli tongkat untuk ulang fotografernya. Tapi yang paling sering, yang paling biasa larutnya kalau di bulan lebaran ini yang kalender lah, rumah-rumah. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Libur panjang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang untuk berwisata ke Bukit Lawang dengan membawa keluarga dan sanak saudara. Wisata alam Bukit Lawang yang berada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, memang sudah dikenal tidak saja di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Memanfaatkan libur panjang Lebaran Idul Fitri, ratusan masyarakat tidak mau ketinggalan menikmati indahnya alam dan panorama serta wisata air yang alami. Meski lokasi wisata ini mengalami kenaikan harga saat Idul Fitri, namun masyarakat tetap tidak peduli demi mengisi waktu libur panjang. Tidak hanya itu, seluruh fasilitas dan aneka ragam jajanan serta souvenir khas wisata Bukit Lawang juga turut naik hingga 100%. Seperti halnya hotel atau penginapan, jika di hari biasa hanya sekitar Rp250.000 per kamarnya, namun saat Lebaran naik menjadi Rp500 hingga Rp600.000. Bagi Anda yang ingin berlibur, tentunya kocek yang dikeluarkan tentulah tidak berarti demi kenikmatan dan kesenangan keluarga. Salah seorang wisatawan lokal, Denny Alfia, mengatakan untuk wisata pedesaan dan suasana hutan yang asri, Bukit Lawang tidaklah mengecewakan dan hendaknya pemerintah mengkoordinir tarif harga liburan sehingga harganya tidak melambung saat Lebaran dan masyarakat kelas menengah ke bawah tetap bisa menikmatinya. Untuk wisata pedesaan, untuk keluarga, lumayan lah di sini udah cukup nyaman lah. Ada kenaikan, biasanya itu 250, jadi karena Lebaran ini dia di 600 ribuan gitu. Ya kalau untuk pemerintah maunya harganya dinormalkan aja lah, karena kan jangan mengambil kesempatan waktu Lebaran jadi semuanya naik. Jadi kan untuk masyarakat yang menengah ke bawah bisa juga kemari gitu, jangan terlalu tinggi kali harganya gitu. Bagi Anda yang belum pernah merasakan indahnya objek wisata Bukit Lawang, tidak ada salahnya untuk mencoba dan dipastikan kocek yang telah dikeluarkan akan tergantikan dengan kepuasan batin dan keindahan alamnya. Pemirsa, ikan yang diawetkan atau yang biasa disebut dengan ikan asin merupakan ikan yang cukup enak dimakan sebagai lauk dan banyak diminati masyarakat sehingga perajin ikan asin memiliki pangsa pasar yang besar. Perajin ikan asin di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sangat banyak, mengingat daerah itu merupakan pesisir sehingga sangat mudah untuk memperoleh bahan baku utama ikan segar dari nelayan. Pengolahan ikan segar menjadi ikan asin tidak terlalu sulit karena dalam waktu sehari sudah dapat diolah menjadi lauk.
Proses pembuatannya, ikan segar yang sudah diambil dari nelayan terlebih dahulu ditaburi garam dan diaduk hingga merata. Setelah proses penggaraman, ikan direbus di air yang mendidih di atas api dengan suhu panas sehingga ikan dalam kondisi matang, dilanjutkan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Proses penjemuran biasanya dibutuhkan hanya dalam sehari jika matahari panas. Perajin ikan asin Lasmini mengaku dalam sehari ia dan 3 orang anggota keluarganya dapat mengolah ikan asin hingga setengah ton tergantung dari stok yang tersedia. Para pembeli ikan asin dengan jumlah yang banyak langsung datang ke lokasi pengolahannya. Ikan asin yang sudah diolah dihargai dengan Rp30.000 per kilogramnya. Untuk mendukung usaha pembuatan ikan asin, ia mendapat bantuan dari dana desa berupa alat pengolahan ikan asin seperti tong, tempat penjemuran, dan peralatan lainnya. Ia berharap pemerintah terus mendorong pelaku UMKM sehingga semakin maju dan berkembang. Ya kalau ada apa diantar ikannya langsung digarami, ya terus direbus, kalau ikan mendidih ya dijemur. Besok keringnya 1 hari udah kering, setengah hari lah ini jemur, besok setengah hari udah kering. Biasa bisa produksi berapa banyak? Ya tergantung ikannya, sekarang yang 300, 500 kilo, kadang ya dapat 1 ton gitu. Tergantung ikannya, ada yang 30, ada yang 25. Ya semalam lah baru dapat semalam itu. Belum lah. Ya dandang, medang, terus kerang, apalagi semalam plastik. Ya kalau ikan belas itu pasti memperkerjakan lah. Kalau ikan belas sih dapat orang kerja itu. Orang belah itu ada banyak. Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Beringin melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat desa sudah berjalan dengan baik. Ketua BPD Desa Beringin Susilo Rahmidi mengaku terus berkoordinasi dengan aparat desa untuk menjadikan para pelaku UMKM lebih maju. Setiap kegiatan yang untuk pemberdayaan masyarakat kami adakan musyawarah dulu, barulah kami tentukan titik-titiknya mana yang mau kita bikin. Banyak sih memang kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, tapi dengan keterbatasannya dana desa, maka kami harus memilah. Banyak yang kami pilah dan termasuk yang salah satunya berupa inilah pembantuan di UMKM. Saya rasa lebih bagus ke pemberdayaan masyarakat sebab di fisik kita bisa bekerja sama dengan Perkim dan Dinas PU. Jadi dana desa sebenarnya kalau memang bisa lebih baik di pemberdayaannya. Untuk mewujudkan desa yang maju, maka sinergitas antara aparat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa serta masyarakat harus ditingkatkan. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk hari Rabu 26 April 2023 berikut ini. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Nora Sinaga, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 26 April 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan di Kepulauan Nias, Tapteng, Sibolga, Humbahas, Tapsel, Palas, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Sumatera Utara berpeluang hujan ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Dairi, Karo, Pakpak Barat, Tapteng, Sibolga, Tapsel, Madinah, dan sekitarnya. Untuk malam hari, wilayah Sumatera Utara masih berpeluang terjadinya hujan ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Tapteng, Sibolga, Tapsel, Madinah, Samosir, Taput, Humbahas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara masih berpeluang hujan ringan di Kepulauan Nias, Tapteng, Madinah, Labura, Labuhan Batu Selatan, Asahan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%.
Angin bertiup dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 24 April 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat di Sumatera Utara untuk tetap waspada pada potensi hujan lebat yang disertai petir di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara. Demikian perakiraan Rabu 26 April 2023. Sampai jumpa. Pemirsa, 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Bandara Depati Amir Pangkal Pinang terpantau lancar dan tidak ada extra flight. Dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pergerakan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang terpantau lancar. Agus Madi Lukito selaku Koordinator Posko Angkutan Lebaran 2023 Bandara Depati Amir mengungkapkan, pada hari ini 24 April 2023 terdapat 24 penerbangan dengan 12 penerbangan kedatangan dan 12 penerbangan kepergian dengan rincian rute Pangkal Pinang Jakarta 8 kedatangan dan 8 keberangkatan, Pangkal Pinang Palembang 2 kedatangan dan 2 keberangkatan, serta Pangkal Pinang Belitung 2 kedatangan dan 2 keberangkatan. Agus Madi juga menambahkan tidak ada extra flight atau penambahan penerbangan pada hari ini. Ia pun memprediksi jumlah penumpang pada hari ini berkisar 3.000-an orang. Untuk volume penumpang hari ini sesuai data yang kita terima, untuk penerbangan masih 12 penerbangan yang datang dan 12 yang berangkat, jadi total hari ini 24. Untuk sementara arus berangkat ya lancar dan semua penumpang terlayani dengan baik dan pesawat pun terlayani dengan baik. Mungkin itu sementara. Kalau info sementara ya yang kita terima, puncak arus balik itu H+7. Agus Madi pun berharap kenyamanan arus balik angkutan lebaran pada Idul Fitri tahun ini bisa terlaksana dengan lancar dan semua dapat berlebaran dengan baik menggunakan transportasi udara. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Pemirsa, kehadiran perantau dinilai mampu menggerakkan ekonomi Sumatera Barat. Untuk itu masyarakat di Ranah Minang dihimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan selama perantau berada di kampung halamannya. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi menyatakan bahwa Sumbar adalah negeri yang kaya dengan perantau. Bahkan jumlah perantau saat ini 5 kali lebih banyak dibandingkan penduduk di Sumatera Barat. Menurut Audi, tanpa diminta pun selama ini perantau sudah berkontribusi untuk Sumatera Barat. Mereka tidak harus tinggal dan menetap di Sumatera Barat untuk membangun Sumbar. Sementara itu sistem keuangan Sumbar selama ini lebih banyak yang masuk daripada keluar yang diyakini andil dari para perantau. Audi Joinaldi memastikan dengan hadirnya para perantau ke Sumatera Barat mampu menggerakkan ekonomi Sumbar. Bahkan kontribusi perantau membuat Sumatera Barat menjadi provinsi yang sangat dinamis. Untuk itu masyarakat di Ranah Minang dihimbau tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan selama perantau berada di kampung halamannya. Dengan datangnya mereka tentunya ini akan menggerakkan banyak sendi-sendi ekonomi. Kita himbauan kita kepada masyarakat yang ada di Ranah supaya menjaga ketertiban, kenyamanan, dan juga untuk yang Ranah dan rantau selalu menjaga kebersihan Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat menambahkan bahwa perantau Sumatera Barat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan wilayah mancanegara. Antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, benua Eropa, Amerika Serikat hingga ke Timur Tengah. Dan momen libur Lebaran merupakan salah satu alasan yang membuat mereka kembali ke kampung halaman dan meramaikan Ranah Minang. Nafika Jonisartika, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, libur Lebaran tahun 2023, tingkat kunjungan ke objek wisata Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, mulai mengalami peningkatan. Ribuan pengunjung sejak sore hingga malam memadati kawasan wisata Carocok Painan. Tingkat kunjungan ke objek wisata Carocok Painan mulai beranjak naik.
Arus kendaraan menuju destinasi wisata unggulan di pesisir selatan tersebut juga terpantau ramai dan lancar, baik dari lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Berdasarkan pantauan petugas pos pengamanan Lebaran 2023 di kawasan wisata Carocok Painan, Ibtu Irwansyah mengatakan, Lebaran pertama kondisi di sekitar kawasan wisata masih terpantau aman dan terkendali. Ribuan pengunjung mulai ramai memadati kawasan wisata sejak siang hingga malam hari. Meski demikian, petugas mengimbau kepada seluruh pengunjung untuk tetap selalu waspada dan menjaga barang-barang berharga yang dibawa, sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap orang tua yang membawa anak-anak untuk tetap memantau pergerakan anak, karena dalam kondisi keramaian tersebut juga berpotensi orang tua kehilangan anaknya. Kejadian tersebut juga pernah dialami pada momen Lebaran tahun lalu. Untuk pengunjung, selalu kita sampaikan dengan himbauan. Pertama adalah menjaga keselamatan diri, kemudian menjaga barang-barang yang dibawa, dan antisipasi terkait dengan anak yang di bawah umur yang setiap tahun kemarin itu sering kita dapat laporan anak hilang. Pada masa Lebaran ini, kunjungan ke objek wisata Carocok Painan masih didominasi oleh pengunjung lokal dan sebagian pengunjung lain berasal dari luar daerah seperti Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Hal tersebut dapat dilihat dari plat kendaraan pengunjung, namun jumlahnya juga tidak terlalu signifikan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Bambang Putraniko, TVRI Sumatera Barat. Ya, BBC Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi, selamat sore dan sampai jumpa.